Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk sedikit penjelasannya yaitu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini sama-sama mengambil dari data tabel bantu. Jadi di sini sudah tersedia kolom VLOOKUP-nya dan di sini juga sudah tersedia tabel bantunya. Nah, untuk perbedaannya yaitu jika VLOOKUP itu membaca data secara vertikal, jadi dari atas ke bawah, sedangkan HLOOKUP membaca data itu secara horizontal dari kiri sampai dengan ke kanan. Jadi perbedaannya itu ya teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat tabel bantu dengan keterangan kode, nama siswa, nilai, dan keterangan. Yang mana pada tabel atau kolom kode diisi dengan huruf abjad, kemudian ada nama siswa, kemudian ada nilai, dan keterangan lulus diisi dengan keterangan lulus, remedial, dan mengulang. Baik, langsung aja untuk tata cara penggunaan rumusnya dan sebagai berikut. Pertama, kita masukkan rumus di kolom nama siswa. Nah, pertama itu sama dengan, kemudian kurung buka, sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, di sini kita mengambil dari kolom kode. Nah, misalkan di sini nih ya, kode B4 dari tabel B4. Nah, setelah ini kita masukkan titik koma. Kemudian di sini kita ke tabel bantu, yaitu dengan cara mengklik dari memulai kolom kode. Nah, kita blok sampai dengan ke bawah. Nah, di sini sudah terdapat garis tabel G5 sampai dengan tabel J14. Nah, untuk mengunci tabel ini, kemudian kita isi dengan huruf ini di antara huruf G, sama di huruf C juga dikasih keterangan ini. Nah, ini adalah fungsinya untuk mengunci atau membekukan. Jadi ketika kita tarik ke bawah, maka rumusnya tidak akan berubah. Nah, setelah ini masukkan kembali titik koma. Kemudian kita ambil dari ini kan untuk memunculkan nama siswa yang ada di tabel bantu. Nah, di sini di tabel bantu nama siswa itu ada di kolom 2. Maka di sini kita masukkan huruf angka 2. Nah, di sini kita masukkan false. Kenapa kita masukkan false? Jadi supaya ketika memasukkan kode selain dari kode yang ada di tabel bantu, maka datanya tidak akan, jadi yang tidak ada di tabel bantu itu tuh tidak akan muncul datanya. Jadi misalkan di sini kodenya dari A sampai Z. Nah, kalau selain dari abjad tersebut, itu datanya tidak akan muncul. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Kita klik enter. Nah, di sini di kolom kode kita ketik saja nih kode yang terdapat di tabel bantu, misalkan kode B. Maka di sini akan muncul atas nama Ani B. Sesuai ya teman-teman ya. Misalkan kita di sini klik kode D, maka di sini muncul nama Budi. Nah, kita tarik ke bawah saja. Misalkan kita masukkan dulu kodenya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ini klik ke bawah aja. Nah, maka muncul sesuai dengan yang ada di tabel bantu ya teman-teman ya. Jadi untuk kode A muncul Ari, di kode J juga muncul Erna sesuai dengan yang ada di tabel bantu teman-teman. Nah, untuk mengisi kolom nilai juga sama. Caranya seperti mengisi nama siswa. Jadi rumusnya sama dengan yang ada di rumus nama siswa. Sama dengan yang di sini, tinggal di copy saja. Nah, di sini tinggal diganti kolom saja ya, karena nilai itu di sini ada di kolom 3, maka yang angka 2-nya diganti dengan angka 3. Nah, kita enter, maka akan muncul nilainya sesuai ya. Kode A atas nama Ari nilai 97 sesuai dengan ada yang di tabel bantu. Nah, kita klik ke bawah, maka akan muncul sesuai dengan yang ada di tabel bantu. Nah, untuk keterangan juga sama, rumusnya sama dengan yang ada di kolom nama siswa dan di kolom nilai. Jadi, nah ini di copy aja sama. Yang diganti hanya di angka 3 menjadi angka 4, karena 4 itu yaitu adalah kolom keterangan. Jadi di sini kolom kode 1 tuh kode, 2 nama siswa, 3 tuh nilai, nah 4 itu keterangan. Kemudian langsung klik enter, maka akan muncul keterangan lulus. Klik ke bawah. Nah, jadi sudah sesuai dengan tabel bantu. Nah, kalau misalkan di sini kita mau isi
cek lagi. Nah, maka yang akan muncul ada atas nama anak. Atau misalkan di sini kita mau klik tak lagi, maka yang muncul akan Ari nilai 97 dan keterangan lulus. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait tata cara penggunaan rumus VLOOKUP. Baik teman-teman, kita lanjut ke rumus yang HLOOKUP. Nah, di mana di rumus HLOOKUP ini tuh tabelnya itu berbentuk horizontal ya teman-teman. Jadi kalau tadi VLOOKUP itu tabelnya dari atas ke bawah atau vertikal. Nah, kalau untuk HLOOKUP itu tabelnya berbaris dari kiri ke kanan, yaitu secara horizontal. Nah, di sini penggunaan rumusnya sama seperti VLOOKUP. Nah, kita mulai aja untuk penggunaan rumusnya sebagai berikut. Pertama sama dengan, kemudian lookup kurung buka. Nah, di sini kita mengambil data dari kode ya. Kode klik. Nah, titik koma. Kemudian di tabel bantu di baris kode, dimulai dari baris kode kita blok sampai dengan ke kanan ya teman-teman. Kita blok. Nah, setelah itu kita klik Fn4 untuk di sini fungsinya untuk, jadi ketika kita tarik ke bawah maka rumusnya tidak akan berubah. Ini tergantung dari tipe laptopnya teman-teman. Ada yang klik F4 kalau misal nggak bisa klik F4 saja, maka klik Fn dan F4. Nah, kemudian kita isi dengan titik koma kembali. Nah, setelah itu untuk nama siswa ini berada di tabel bantu ini berada di kolom kedua ya teman-teman. Jadi untuk kode 1 itu kolom 1, nama siswa kolom 2, nilai kolom 3, keterangan kolom 4. Nah, karena kita mau mengambil nama siswa, maka diisi dengan kolom nama siswa yang ada di kolom 2. Nah, setelah itu kita tutup lagi dengan titik koma, lalu ditambahkan false. Jadi kenapa false? Saya ulangi sekali lagi. Jadi supaya ketika memasukkan kode selain dari kode yang ada di tabel bantu, maka datanya tidak akan terbaca. Jadi yang terbaca hanya yang ada di tabel bantu saja teman-teman. Nah, kemudian kita tutup kurung ya teman-teman. Nah, enter. Nah, di sini masih belum kelihatan. Nah, kemudian di sini kita klik aja atau ketik aja kode A misalkan. Tinggal di enter, muncul nama Ari. Nah, muncul nama Ari ya teman-teman. Nah, untuk nilai pun sama teman-teman, rumusnya dengan mencari apa? Sama dengan ketika kita mencari nama siswa. Jadi di sini tinggal di copy aja ya teman-teman. Di copy, kemudian di CTRL-C. Nah, dimasukkan di kolom nilai. Nah, yang membedakannya yaitu di sini di angka 2 ini tuh diganti dengan angka 3. Kenapa? Balik lagi karena untuk nilai ini tuh berada di kolom 3 ya teman-teman, maka di sini diisi dengan angka 3. Nah, kemudian tinggal klik enter saja, maka akan muncul nilai dari siswa yang bernama Ari, yaitu 97. Kolom keterangan pun sama, rumusnya seperti yang di atas, yaitu kita copy terlebih dahulu rumus sebelumnya. Nah, di sini yang membedakan yaitu di angka 3 diganti dengan 4 karena untuk keterangan berada di kolom 4. Nah, kita klik enter lagi, maka akan muncul keterangan lulus. Jadi untuk kode A atas nama Ari dengan nilai 97 yaitu keterangannya lulus. Kalau misalkan kita di sini isi B, maka yang muncul atas nama Ani dengan nilai 86 keterangan lulus. Atau misalkan kita di sini ketik kode D, maka yang muncul atas nama Budi nilainya 66 keterangannya remedial. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita copy saja kodenya. Sini klik A, muncul. Kita copy, masukkan di sini. Ini diisi. Maka yang muncul sesuai dengan yang ada di tabel bantu ya teman-teman. Nah, di sini misalkan kita mau isi sama A, sama A. Nah, maka yang muncul itu atas nama Ari. Atau misalkan di sini kita mau isi kode I, maka yang muncul adalah atas nama Dika. Nah, berikut adalah penjelasan terkait tata cara penggunaan rumus Excel HLOOKUP teman-teman. Nah, baik teman-teman, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang rumus Excel baru, yaitu rumus Excel XLOOKUP. Nah, untuk penjelasan sedikit dari rumus Excel XLOOKUP ini, yaitu rumus ini adalah formula baru dari Excel 365 bagi yang terdaftar ke dalam Office Insider. Formula ini adalah update untuk formula sebelumnya yang sangat banyak digunakan oleh pengguna Excel, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, XLOOKUP hadir untuk menyempurnakan kekurangan dari rumus VLOOKUP dan teman-temannya. Seperti yang kita tahu, saat ini banyak yang lebih memilih menggunakan index dan match daripada VLOOKUP karena index match membawa table array yang lebih sedikit sehingga lebih ringan untuk data yang banyak. Jadi berikut sedikit penjelasan dari rumus baru Excel yaitu XLOOKUP. Nah, mungkin di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang fungsi-fungsi dari rumus XLOOKUP. Nah, di sini terdapat lookup value yang mana
lookup value ini yaitu nilai yang akan dicari jika dihilangkan X lookup mengembalikan sel kosong yang ditemukan di lookup array. Nah, di sini adalah untuk mengisi nilai yang akan dicari. Misalkan nilai yang akan dicari yaitu alamat dari nama siswa. Nah, kemudian di sini ada lookup array, yaitu array atau rentang dicari. Nah, ini sangat diperlukan di rumus lookup. Jadi untuk lookup value, lookup array ini sangat diperlukan ya teman-teman. Nah, kemudian ada return array, yaitu array atau rentang yang akan dikembalikan. Ini juga sama diperlukan. Kemudian di sini ada if not found. Nah, di sini penjelasannya itu jika kecocokan valid tidak ditemukan, kembalikan teks atau if not found yang dimasukkan. Nah, ini opsional teman-teman. Kemudian ada match mode, yaitu tentukan tipe yang cocok. Sama opsional juga. Kemudian tentukan mode pencarian yang akan digunakan yaitu search mode. Ini juga sama opsional, jadi bisa digunakan atau tidak teman-teman. Jadi yang wajib di sini adalah lookup value, lookup array, dan match mode. Nah, misalkan kita ingin membuat contoh kondisinya seperti ini teman-teman. Misalkan kita mencari informasi alamat berdasarkan nama siswa. Mencari informasi alamat berdasarkan nama siswa, seperti VLOOKUP. Nah, namun XLOOKUP dapat mengembalikan array dengan beberapa item, sehingga rumus tunggal dapat mengembalikan nama siswa dan keterangan dari sel B4 sampai dengan sel D13. Nah, kalau misalkan VLOOKUP atau HLOOKUP itu ketika mengambil satu kan kita blok dari sini sampai dengan ke bawah. Nah, kalau XLOOKUP itu bisa mengambil sel hanya satu kolom saja atau satu garis saja. Jadi tidak memblok tidak memblok secara keseluruhan. Mungkin contoh penggunaan rumusnya seperti ini teman-teman. Misalkan di sini kita pakai rumus sama dengan X. Nah, di sini karena belum support untuk XLOOKUP, maka di sini tidak muncul otomatis teman-teman, karena untuk XLOOKUP ini tuh hanya support di Microsoft Office 365. Jadi hanya support di Microsoft Office atau Microsoft Excel 365. Nah, di sini contohnya misalkan XLOOKUP, kita pakai manual saja, XLOOKUP. Nah, kemudian kurung buka. Nah, kita akan mencari alamat berdasarkan nama siswa. Nah, ini lookup value-nya. Nah, kemudian kita tambahkan titik koma. Nah, kemudian kita ingin mencari alamat dari nama siswa itu menggunakan tabel referensi. Nah, di sini sudah ada tabel referensi yang isinya itu ada kolom nilai, alamat, keterangan, dan nama siswa. Jadi untuk alamat itu sudah ada ya teman-teman di tabel referensi. Nah, kita klik, misalkan kita klik di sel C4. Nah, kita blok sampai ke bawah ya teman-teman. Jadi untuk XLOOKUP ini tuh bisa hanya ngeblok satu kolom atau satu garis saja. Nah, kemudian pencet F4 untuk membekukan ya teman-teman. Nah, di sini diisi titik koma kembali, kemudian nama siswanya di blok juga teman-teman. Nah, di sini langsung kita kurung tutup ya teman-teman. Nah, karena di sini sudah terisi ya untuk lookup value-nya, kemudian lookup array dan return array-nya. Nah, kita enter saja. Nah, di sini tidak muncul karena memang Excel-nya belum support untuk rumus lookup. Nah, seharusnya di alamat atau di kolom alamat ini tuh muncul otomatis alamat dari nama siswa. Seperti itu teman-teman, penjelasan sedikit tentang XLOOKUP. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian saya. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.